الذي لزوم الجماعة ونهانا عن التفرق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan Jumat yang mulia hari ini, bertepatan pada 17 Zulhijjah 1441 Hijriah atau 7 Agustus 2020, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita meninggalkan Baitun Nas, rumah-rumah kita semuanya, rumah-rumah manusia, menuju ke Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Mujahidin, dalam rangka melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat 1441 Hijriah ini, baik kita yang hadir maupun keluarga besar kita yang mungkin diuji kesehatan mereka, mungkin diuji keimanan mereka, tidak bisa melangkahkan kakinya, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya menuju ke panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Bertepatan pada rangkaian sholat Jumat ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keselamatan di yaumul kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang-orang yang senantiasa innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, keluarga besar kita, tetangga kita, kaum muslimin dimanapun berada, yang hidup di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan problematika, zaman yang penuh dengan ujian yang datang silih berganti dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ditancapkan dalam qalbu kita, dalam hati kita, menjadi orang-orang yang istiqomah. Innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang beriman senantiasa mengatakan, qalu, mereka berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami hanya Allah Subhanahu wa taala.
Allah kami, pencipta kami hanya Allah. Penyembah kami yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diikutkan dengan summastaqamu. Kemudian kita semuanya tetap istiqomah dalam ikrar yang senantiasa kita ikrarkan dalam syahadatain kita. Asyhadu an la ilaha illallah, hanya bersaksi bahwasanya aku bersaksi, kita bersaksi, umat Islam bersaksi bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita menyembah dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita mintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini senantiasa kita bacakan di setiap pelaksanaan sholat kita. Ayat ini senantiasa ketika kita bacakan di wirid yasin kita. Namun sepenggal ayat ini jarang dihayati, sulit dihayati, susah diterapkan oleh umat Islam. Karena memang masih banyak hari ini umat Islam yang justru minta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau mensyirirkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, kita senantiasa terjaga hati kita untuk senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita jadikan takwa menjadi barometer kehidupan kita. Khatib berwasiat untuk dirinya, keluarga dan jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kondisi yang kita hadapi, dengan berbagai kondisi ujian yang kita hadapi. Takwa merupakan barometer di atas segala-galanya. Takwa merupakan tolak ukur keimanan kita, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus ditimpa, walaupun kita harus diterjang dengan berbagai ujian yang datang silih berganti, orang yang beriman, orang yang istiqomah, orang yang ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kondisi kehidupan umat Islam hari ini sering kami sampaikan di mimbar-mimbar khutbah, mimbar-mimbar Jumat, bahwa kondisi umat Islam hari ini adalah kondisi yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian kita. Keamanan dan kenyamanan kita dalam melaksanakan ibadah hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman dan perdamaian dunia Islam hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Kita yang hidup di daerah minoritas ini, mari senantiasa kita pahami Islam dengan sesungguhnya. Mari kita dalami Islam dengan sesungguhnya, supaya Islam bisa mengatur kita, supaya kita bisa mengatur diri dalam hidup dan kehidupan kita, bertetangga, berjiran tetangga dengan umat-umat yang di luar dari Islam. Islam mengajarkan kita akan perdamaian, Islam mengajarkan kita akan cinta damai, Islam mengajarkan kita akan tidak mendahului selama kita tidak didahului. Islam tidak mengajarkan kita memerangi orang musuh-musuh Allah selama kita tidak diperangi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pengkelaiman terhadap kita, terhadap umat Islam sering menjadi kambing hitam. Tapi ini adalah ujian bagi kita semuanya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kenapa ujian datang silih berganti? Kenapa walaupun umat Islam Indonesia hari ini aman dan damai melaksanakan ibadah, namun kita menengok ke belakang, kita lihat media massa hari ini, media elektronik, media cetak hari ini, di negeri-negeri, di belahan-belahan muslim yang lain, mereka senantiasa diganggu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi kita negeri Islam Indonesia ini yang sebisa dengan tenang, dengan damai melaksanakan perintah Allah, dengan tenang tidak diganggu menuju ke masjid Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun hari ini Palestina,
namun hari ini Rohingya, namun hari ini Sudan Selatan, namun hari ini Afghanistan dan negeri-negeri muslim yang lainnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian seperti ini Allah mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa memang umat Islam hari ini tidak atau jauh keluar dari fitrah kehidupan Islam yang sesungguhnya. Kita melihat 14 abad yang lalu ketika Islam dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dengan kepemimpinannya, dengan lemah lembutnya, Rasul memimpin Islam seluruh dunia. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan di dalamnya bukan hanya umat Islam, orang Yahudi, orang jahiliyah, musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dilindungi oleh Rasulullah dengan pasukan atau dengan kekuatan Islamnya. Islam tidak mengajarkan untuk membombardir, Islam tidak mengajarkan untuk menzalimi, walaupun bukan seakidah dengan kita, walaupun bukan seagama dengan kita, dan ini sudah diakui dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang sudah silam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dilanjutkan oleh 4 khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Perdamaian kehidupan umat Islam senantiasa terjaga dan sampai hari ini tercatat dalam kehidupan sejarah kita. Sampai hari ini ketika kita buka sejarah bahwa ketika kepemimpinan kejayaan umat Islam yang dipimpin oleh para rasul dan nabi, para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pernah ada peperangan, ada penzoliman yang datangnya dari umat Islam itu sendiri. Penzoliman, peperangan yang datangnya atau berawal dari umat Islam itu sendiri selama Islam tidak diganggu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup terpimpin, mereka hidup berjamaah dengan di bawah satu kepemimpinan. Namun hari ini kita alergi dengan hidup berjamaah. Hari ini umat Islam ditakut-takuti dengan kehidupan berjamaah. Sementara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil dan para mufassir sepakat dengan dalil ini bahwa dengan dalil ini kita umat Islam wajib hidup berjamaah dengan di bawah satu pemimpin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan seterusnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa ketika itu kalian hidup bercerai-berai, di saat itu kalian hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ternyata Allah satukan dalam satu kelompok, satu akidah, satu kiblat, satu kitab suci Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri. Allah satukan kalian dalam satu barisan, yaitu barisan Al-Islam. Oleh sebab itu jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita memperbesar yang namanya persamaan di antara kita dan mempersempit, memperkecil yang namanya perbedaan di antara kita, supaya Islam Indonesia ini mudah-mudahan dengan memperkecil perbedaan itu Islam Indonesia semakin maju, Islam Indonesia semakin jaya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.